Kata kuncinya sama dan formulasinya sama, yaitu mulai. Nah, cuman kalian itu selalu kalah dengan lagi-lagi balik ke kenyamanan kalian dan kalah dengan rasa sakit yang harus kalian terima. Saya contohin, kalian nyaman di klub malam, kalian nyaman dengan dunia malam, kalian nyaman dengan apapun itu. Saya bisa pastikan, ketika kalian mulai ke rumah ibadah, rasa tidak enak akan muncul, rasa sakit akan muncul. Sebenarnya sama formulasinya dengan yang kalian mulai dulu itu. Gitu. Rasa sakit, rasa tidak enak, rasa risih, rasa perasaan-perasaan di mana pikiran kalian berkata, apa sih ceramah ini? Ceramah pula. Ini nggak penting lah, nggak enak lah, nggak nyaman. Nah, di situ. Hari ini kita mau filosofi apa, Git? Apa ya bang yang seru dan bermakna dan mind-blowing? Pohon, pena, AC aja bang, mumpung hari ini panas kali rasaku. AC bisa bang? Boleh, tapi jangan kita hilangin fungsi utama ya, karena nggak bisa ketika kita mau memfilosofikan sesuatu itu fungsi utamanya tetap kita hilangin. Tapi mungkin dari cara kerjanya yang kita coba cari gaya yang berbeda ya. Wah, Jadi gini, selalu jangan kita ketika kita ngidupin AC itu pasti kita lagi dalam keadaan kepanasan ya. Tuh, kemudian kita baru berpikir untuk menghidupkan dia. Nah, kemudian setelah kita menghidupkan dia tuh, lonjakan listrik pertama untuk AC memulai dirinya itu cukup besar. Biasanya lebih besar daripada ketika dia sudah berjalan. Kenapa? Karena memang ketika dia memulai, dia harus menyakiti dirinya sendiri untuk menimbulkan hawa sejuk itu. Nah, kemudian setelah dia memulai itu, kemudian dia mulai bisa perlahan menetralkan itu, kemudian ya pastilah ketika dia mulai tadi sakit ya, bisa menetral, kemudian dia bisa lama-lama dia terbiasa tuh, lama-lama dengan terbiasa dengan suhu. Salahnya AC ini ketika kita setting dia auto. Nah, kenapa? Karena pada saat kita setting dia menjadi auto, ketika suasana ruangan sudah begitu dingin, dia akan mematikan dirinya. Kemudian mulai panas lagi, sensornya mendeteksi, dia kemudian hidup lagi dan memulai lagi. Nah, di sini salahnya. Harusnya dia tetap saja bagaimana caranya dia bisa menjaga dingin itu tetap terasa gitu. Tapi tetap bagaimanapun dia menyakiti dirinya untuk menginginkan orang lain atau menginginkan dirinya sendiri. Ada materi yang kita coba bahas ya, ada yang bagus di situ. Tapi sebelum itu kita tetap saya harus ingatkan persis sama yang seperti kita filosofikan tadi bahwa semua yang diciptakan oleh Allah di dunia ini itu bisa menjadi tempat kau belajar, bisa menjadi tempat kau mengambil pelajaran di dalamnya, itu pun khusus orang-orang yang mau berpikir. Kalian sering merasakan ya, sesuatu itu tidak mau kalian hilangkan ketika kalian berada betul-betul di posisi dan titik ternyaman. Nah, ada beberapa tindakan dalam hidup kalian itu yang kalian nggak mau tinggalkan, hanya patokannya hanya kenyamanan itu, bukan pikiran. Kenyamanan, kenyamanan, dan kenyamanan. Ketika kalian nyaman, maka pikiran kalian tidak kalian gunakan tuh. Ini berbicara lagi tetap rasa dan akal yang mungkin ada di video lainnya ya. Tapi ketika kalian bicara nyaman, akal itu betul-betul nggak kalian fungsikan. Pokoknya kenyamanan aja, rasa enak, rasa tenang, rasa nyaman di diri kalian. Terkait benar dan salah selalu menjadi yang nomor dua. Padahal kalian lupa bahwa kenyamanan di dalam hidup atau zona nyaman itu mempermudah atau menjadi pintu masuknya setan terkadang. Kenapa? Karena memang kalian tak pernah gunakan pikiran ketika sudah merasakan kenyamanan yang luar biasa itu. Lantas apakah ketika kita nyaman kita harus selalu menggunakan pikiran? Oh pasti. Gitu. Kita harus tetap menggunakan pikiran kita. Gitu. Seringnya terjadi di dalam kehidupan kita. Contoh, kenapa sih pikiran ini harus selalu digunakan gitu? Untuk mendeteksi di wilayah mana benar, mana baik, mana salah. Saya bertingkat lagi nih, nanti mungkin kita bahas di video selanjutnya. Bagaimana membedakan baik dan buruk, benar dan salah, benar dan baik. Oke? Jadi kita perlu mendeteksi dalam hidup kita tuh, apakah sesuatu yang kita jalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari itu benar-benar sudah berada di posisi benarkah, baikkah, atau dia malah salah gitu. Inilah fungsinya pikiran kita berada pada saat kita merasakan kenyamanan-kenyamanan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, fungsinya itu tadi untuk mendeteksi. Apa sih pentingnya ini harus kita bahas dan teman-teman harus mampu supaya kehidupan kita tuh nggak salah gitu. Bukan berarti kehidupan saya sudah benar ya. Saya juga lagi belajar dan terus berterus. Ini kan untuk saya sampai mati juga harus saya gunakan. Semakin banyak saya berbicara kepada kalian, maka itu sebenarnya menjadi untuk diri saya sendiri. Saya berharapnya begini, kita sama-sama bisa mendeteksi itu untuk mengukur apakah ini baik untuk konsumsi dalam hidup kita, apakah ini baik untuk masa depan kita, apakah ini baik untuk keberlangsungan kebahagiaan yang ingin kita capai. Karena ini sebenarnya perusak sejati itu. Kenapa? Saya contohkan. Saya pernah bertemu dengan seorang anak remaja ya yang juga saya lagi usaha didik. Dia lagi kasmaran, jatuh cinta dengan cowoknya, dan cowok itu saya kenal tuh, dan saya pernah melihat mereka melakukan hal yang nggak baik, dan si cewek ini juga mengakui ya. Kemudian dengan nyamannya tuh ketika saya ingatkan dia malah bertindak di kenyamanannya. Ini contoh terkecil. Maka yang terjadi adalah dia selalu meninggalkan orang yang berusaha menasihati dia. Kenapa? Karena dia merasakan kenyamanan yang luar biasa di cowok itu.
Nah, dia nggak penting lagi tentang benar, baik, salah. Itu nggak penting lagi di hidupnya. Nah, banyak hal di dalam hidup ketika kita nyaman, kita nggak penting lagi soal itu. Contoh banyak di dunia, di kota-kota besar ya, misalnya kota metropolitan, ketika kalian berada nyaman di klub malam, pakai hati nurani untuk bicara tentang kejujuran. Sebenarnya hati nurani dan pikiran kalian ketika jujur, kalian tahu itu salah atau benar. Jadi mudah-mudahan kita bisa selalu berpikir yang apa ya, mind blowing kalau bahasa sekarang ya. Jadi gini, ketika kita merasakan nyaman di satu tempat, fungsi menggunakan pikiran untuk mendeteksi, untuk mengukur bahwa apa yang kita lakukan benarkah, salahkah, atau baik. Nah, ketika sudah kita mendeteksi, kita selalu sering kalah dengan kejujuran pikiran dan hati nurani. Kita kalah dengan kenyamanan. Nah, itu. Kita sering kalah dengan kenyamanan kita tuh. Padahal kita sudah bisa mendeteksi dengan pikiran dan nurani bahwa itu sebenarnya salah, itu tidak baik, itu buruk. Dan kita bisa deteksi di mana wilayah yang kita benar tuh. Nah, tapi kenyamanan itu selalu sulit kita hilangkan dan beralih. Bagaimana caranya begitu? Bagaimana sebenarnya solusinya? Ya, ini karena seringnya kita tidak pernah bisa berpikir atau tidak bisa menemukan formulasinya. Saya mencoba berpikir tentang formulasinya. Persis seperti yang saya katakan AC tadi, saya kepikiran tuh. Jadi segala sesuatu, kawan-kawan harus ingat bahwa kata utama yang harus dilakukan adalah mulai. Mulai. Apapun itu, kalian selalu bermulai. Contoh, saya contohin. Klub malam tuh. Klub malam yang kalian katakan hari ini nyaman, itu dulu kalian memulai. Tanpa memulai, itu tidak akan terasa nyaman. Oke? Kalian memulai, ingat ya. Kita berbicara terhadap sesuatu yang kalian nyaman dan kalian pernah memulai. Kemudian ketika kalian memulai, apakah kalian bisa langsung enjoy di situ? Tidak. Kalian pasti akan merasakan sedikit rasa kok aneh ya, kok ini apa sih? Ini aduh, aku nggak bisa lebih dari dia ya. Ini kok aku malu ya ini. Ini yang kita artikan sebagai rasa sakit. Nah, artinya rasa ketidaknyamanan. Kemudian karena kau terus pergi ke situ, maka kau mulai bisa menyesuaikan dirimu di lingkungan itu tuh, mulai bisa. Dan ketika kau sering, akhirnya dia menjadi biasa dan disitulah letak kenyamanan itu datang. Nah, ketika kau sudah mulai terbiasa dengan itu, maka kau nyaman dengan itu. Nah, di situ. Jadi itu kuncinya. Nah, kuncinya sebenarnya di situ. Kalian sadar bahwa bagaimana kenyamanan itu muncul. Bagaimana caranya bisa menjadi nyaman. Itu tadi caranya. Nah, ketika kalian tahu cara bisa menjadi nyaman, maka kalian bisa memindahkan kenyamanan kalian di satu tempat kepada kenyamanan kalian yang lain. Nah, begitu deh. Jadi dari kenyamanan yang ini, kalian sebenarnya bisa memindahkan dia ke kenyamanan yang lain. Bagaimana caranya? Dengan formulasi atau dengan rumus yang sama. Yaitu dengan apa? Mulai. Gitu. Jadi, dari satu kenyamanan ini, kalian sadar bahwa posisi kenyamanan adalah posisi yang salah. Baik, macam mana pun, misalnya kalian bersama cowok kalian tuh. Misalnya kalian bersama cowok kalian itu, awalnya juga pasti memulai, ini apa sih dia nih? Habis itu mulai merasa ketidaknyamanan ketika ketemu, mungkin ada ketidaknyamanan yang ya biasa lah ya dalam PDKT versi kalian tuh. Nah, kemudian mulai kalian biasa dan akhirnya terbiasa sama seperti yang tadi. Jadi intinya simpel kawan-kawan, bahwa ketika kalian merasa telah berhasil menggunakan pikiran kalian untuk mendeteksi sesuatu itu benar, salah, atau baik, maka cepat ikuti pikiran yang jernih dan jujur tersebut. Kuncinya gampang, mulai dari kenyamanan yang baru. Ketika kalian mau memindahkan kenyamanan ini, yang satu yang kalian bisa deteksi dengan kejujuran dan kejernihan pikiran kalian, maka ketika kalian tahu bahwa ini salah, maka cepat cari dari pikiran kalian yang jujur atau tanya lingkungan kalian, mana tempat yang benar. Yang sebenarnya saya yakini kalian semua tahu. Ketika kalian tahu tempat yang benar, maka kata kuncinya sama dan formulasinya sama, yaitu mulai. Cuman kalian itu selalu kalah dengan lagi-lagi balik ke kenyamanan kalian dan kalah dengan rasa sakit yang harus kalian terima. Saya contohin, kalian nyaman di klub malam, kalian nyaman dengan dunia malam, kalian nyaman dengan apapun itu. Saya bisa pastikan ketika kalian mulai ke rumah ibadah, rasa tidak enak akan muncul. Rasa sakit akan muncul. Sebenarnya sama formulasinya dengan yang kalian mulai dulu itu. Gitu. Rasa sakit, rasa tidak enak, rasa risih, rasa perasaan-perasaan di mana pikiran kalian berkata, apa sih ceramah ini? Ceramah pula. Ini nggak penting lah, nggak enak lah, nggak nyaman. Nah, di situ. Nah, kalian bergerak di posisi itu tuh. Rasa sakit. Sama persis ketika kalian mungkin nyaman dengan mencari uang ya, adik-adik. Malas-malasan sekolah tuh. Kemudian kalian terbiasa mungkin mencari uang atau terbiasa enjoy di luar gitu. Kenyamanan itu juga sebenarnya kalian mulai, kalian pasti merasakan sedikit sakit dengan rasa takut untuk memulai yang salah ya. Kalau kalian masih remaja, kemudian kalian bisa dan kalian biasa. Sama formulasinya. Jadi ketika kalian mau belajar dengan baik atau berpindah kenyamanan ke yang benar, maka mulai. Ingat, mulai dulu. Ketika kalian mulai, hal yang pertama kalian akan dapatkan. Kalian harus sadari ketika kalian memulai. Nah, di sini kuncinya, menyadari bahwa pada saat kita memulai, kita sudah sadar setelah ini aku pasti sakit. Di situ kunci utamanya, bukan formulasinya, tapi kesadaran. Di mana ketika aku datang ke sana, sesuatu yang akan kuhadapi adalah rasa sakit.
Persis seperti ketika kita berperang, maka hal yang paling hebat adalah kita bisa menebak tuh musuh menggunakan senjata apa, sehingga kita bisa menyiapkan senjata yang untuk menahan senjata ini tuh. Nah, sama persis. Ketika kita sudah memulai untuk masuk, yang biasa di dunia malam saya contohin, yang biasa minuman keras, berjudi dan segala macamnya gitu ya, berzina dan segala macamnya. Saya contohin begini, ketika kalian mulai masuk ke masjid, menetapkan diri, pasti yang hal pertama kalian rasakan adalah sakit. Sakit dengan artian tidak nyaman. Nah, ketika kalian sudah sadar, datang ke situ untuk menghadapi rasa tidak nyaman dan rasa sakit, maka itu akan mudah kalian tepis tuh. Sadar bahwa kalian udah fungsinya aku ikutin aja gitu, dengarkan saja, perhatikan saja, biarkan dia terus berjalan berdasarkan konsistensimu. Nah, kemudian percayalah, hal apapun itu ketika itu berhasil kau lakukan, rasa sakit itu berhasil kau lewati, maka kau masuk ke fase selanjutnya, itu kau mulai bisa di situ. Ketika kau mulai bisa di situ, bukan berarti rasa sakit itu hilang. Dia berada di tengah-tengah antara rasa sakit dan rasa nyaman. Ada posisi terkadang, di satu hari mungkin kau merasakan kenyamanan, di satu hari mungkin kau merasakan rasa sakit. Maka inilah indikator bisa tuh. Jadi mulai bisa menyesuaikan diri itu. Tapi belum sepenuhnya kau merasa nyaman. Kuncinya gampang. Ada apa lagi? Tinggal kita tetapkan hati dan pikiran terus berada di situ. Oke, terus berada di situ, nyamankan diri. Setelah bisa, berjalan seiring waktu, kau akan menjadi kebiasaan. Dan rasa sakit tadi yang kau terima adalah ketika saya terlupa ya. Jadi pada saat kau merasakan rasa sakit, ada satu hal lagi. Kita kembali dulu ke rasa sakit. Rasa sakit itu yang paling dimunculkan adalah ketika kau berusaha untuk berada di rumah ibadah, pastilah kau akan meninggalkan dunia malammu. Pastilah kau akan meninggalkan minuman kerasmu. Nah, ini rasa sakit yang akan kau rasakan. Maka masuk kita biasa, dan kemudian kau akan kebiasaan, dan pada saat kau kebiasaan, kau tidak akan pernah sadar. Kau tidak akan pernah ingat lagi bahwa sebenarnya kenyamananmu telah berubah. Pada saat itulah, ketika kau melihat dunia malam, ketika kau melihat orang mabuk, ketika kau melihat orang berjudi, kau akan beristighfar jika kau seorang muslim. Astagfirullahalazim. Nah, kau mulai merasa risih dengan kenyamananmu yang dahulu. Di sini kuncinya. Akhir di mana kau merasa risih dengan kenyamanan yang dahulu, disitulah kau telah berada di titik kenyamanan yang baru. Nah, ini yang jarang sekali kita sadari bersama. Jadi di situ, rasa sakitmu. Rasa sakitmu itu banyak bisa ditimbulkan oleh apapun. Ditimbulkan dari hilangnya kenyamananmu, kebiasaanmu yang selama ini. Mulai dari cemoohan-cemoohan orang yang mengatakan kau mungkin sok-sokan kau, kau mau apa gitu, kau ngalah soalim, itu rasa sakit yang pasti kita harus terima. Banyak rasa sakit yang harus kita terima, dan kuncinya tadi tuh, sadar, setelah mulai pasti sakit. Setelah sakit, aku pasti bisa gitu. Setelah bisa, aku akan kebiasaan. Dan pada saat aku kebiasaan, aku akan merasa aneh melihat kenyamananku yang dahulu. Artinya apa? Sekarang saya contohkan. Kalian berada di satu titik di lereng gunung. Untuk bisa melihat lereng ini, kalian harus bisa pindah ke atasnya. Tuh, di atas gunungnya kalian lihat. Saya gambarkan bahwa lereng ini adalah kenyamanan kalian hari ini. Nah, kalian memulai untuk mendaki gunung, kalian akan merasakan sakit. Pelan-pelan, napas kalian akan bisa. Sering kalian lakukan istirahat, lama-lama bisa. Sampai di atas, ketika kalian sudah merasakan nyaman di atas luar biasa, kalian akan bisa melihat dari atas sana kenyamanan kalian yang dulu. Jadi kita berusaha untuk bersama-sama berbagi tentang kebaikannya. Artinya apa? Berbagi itu bukan berarti saya punya, tapi saya mengetahui sesuatu yang saya ingin berbagi kepada kawan-kawan, di mana semakin saya meyakini, semakin saya banyak berbagi kepada kalian, itu akan menjadi diri saya sendiri. Amin. Yang penting kawan-kawan, lakukan dengan kesadaran. Yang kunci pertama adalah deteksi. Benar nggak hidup kita selama ini? Hidup kita itu artinya juga saya. Benarkah lingkungan kita selama ini? Benarkah apa yang kita lakukan keseharian? Itu selalu kita deteksi dengan pikiran. Ketika dia salah dan kita mulai nyaman di situ, maka cepat pindahkan kenyamanan dengan mulai kau akan rasakan sakit, kau mulai bisa, dan kau akan menjadi biasa. Persis seperti kau melihat video-video ini. Video-video ini mungkin akan membuat dirimu tidak nyaman tuh, karena begitu banyak video-video konyol lainnya, ada begitu banyak video-video kegilaan-kegilaan lainnya, ada video-video yang mungkin kita juga nggak tahu apa itu maknanya gitu, nggak tahu mau ngapain dia gitu, ngeliatin itu, yang kemudian setelah kalian tonton itu, bisa saya pastikan detik itu juga handphone kalian mati, detik itu juga akan hilang dari kenyamanan kalian. Artinya apa? Dia tidak akan membekas di diri kalian. Habis kalian tonton sudah hilang begitu saja, besok tonton lagi yang lain. Nah, untuk melihat yang seperti itu, kalian nyaman di situ, maka ketika kalian mulai melihat video-video edukasi banyak ya, nah kalian akan merasakan ketidaknyamanan di situ, karena kalian sudah mulai. Ketika kalian sudah mulai ini, ingat, kalian akan sakit.
mulai pertahankan rasa sakit kalian, lihat yang lain. Ketika ini memang betul kalian deteksi dengan pikiran kalian sebagai video edukasi yang baik untuk diri kalian, maka pertahankan, kalian akan menjadi bisa, suatu saat nanti kalian akan menjadi kebiasaan dengan semua edukasi-edukasi yang ada dalam video ini. Tapi kalau memang tidak, skip. Silakan kembali kenyamanan kalian. Kalau menurut kalian kenyamanan kalian melihat video-video konyol yang tidak bersifat edukasi, itu perlu, tapi tidak serta-merta itu terus yang kalian lihat. Tapi kalau menurut kalian penting dalam hidup kalian melihat hanya itu dan hanya itu tanpa edukasi, silahkan lihat yang lainnya dan skip ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.